Sungai Menul. Herman. Ayo mancing. Panggil Joko dari depan rumah Herman. Ya Jok. Bentar, Herman mengambil pancingannya lalu keluar menemui Joko. Ayo, ajak Herman yang sudah siap. Herman duduk di jok belakang motornya Joko. Jok, kamu ini ngajak mancing malam Jumat begini, ucap Herman yang sedang duduk di bonceng Joko. Emang kenapa Her? Kamu takut ya? Ledek Joko. Ya tidak takut sih, cuman agak seram saja kalau mancing malam Jumat begini. Sama aja takut itu Maher. Semua malam sama aja gak perlu ditakuti. Ya terserah kamulah Jok. Sampai di Sungai Menul, Joko memarkirkan motornya di bawah pohon dekat sungai. Herman dan Joko menyiapkan pancingan dan umpannya. Joko dan Herman duduk bersebelahan di pinggir sungai. Joko dan Herman melempar kailnya ke tengah sungai dan menunggu sampai umpannya dimakan ikan. Di tengah sungai ternyata ada yang memperhatikan Joko dan Herman. Ada seorang wanita cantik berbadan ular sedang merhatikan mereka. Herman merasa bulu kuduknya berdiri. Jok, lu ngerasa kayak ada yang liatin kita gak sih? Tanya Herman yang memegang tangannya karena merinding. Tidak. Sudahlah men, kamu jangan nakut-nakuti. Itu hanya pikiran kamu saja. Iya kali ya Jok. Tapi aku merinding loh Jok. Ya merinding lah Her. Kan emang udara malam ini sangat dingin. Herman tidak menjawab lagi. Herman merhatikan pancingnya yang belum bergerak-gerak itu. Sudah lama mereka menunggu tapi tidak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Herman sampai gatal-gatal digigitin nyamuk. Jok, pulang saja yuk, sudah tengah malam begini tidak ada ikan sama sekali, ucap Herman. Ya udah yuk, mungkin malam ini belum rezeki kita, jawab Joko. Herman dan Joko membereskan alat-alat pancingnya dan pergi menuju ke arah motor yang diparkir di bawah pohon. Joko langsung menghidupkan motornya dan melajukan motornya meninggalkan Sungai Menul tersebut. Tumben banget ya men, kita tidak dapat ikan malam ini, kata Joko. Ikan-ikan itu pergi, jawab Herman yang duduk di bonceng Joko. Kabur ada kamu kali men, Joko terkekeh. Ada-ada aja kamu Jok. Sampai di rumah Herman langsung menaruh pancingnya. Herman ke dapur untuk mencuci kaki dan tangannya. Herman ke kamarnya dengan perasaan kecewa karena malam ini tidak mendapatkan ikan. Herman merebahkan tubuhnya di ranjang dan melihat langit-langit kamarnya. Pagi hari ini Herman bangun dari tidurnya lekas keluar kamar, ternyata sudah dicegat oleh ibu. Men, katanya semalam kamu mancing, mana ikannya? Ucap ibunya menanyakan soal ikan. Iya bu, emang aku pergi mancing. Tapi tidak dapat satupun ikan bu. Yang aku dapat malah bentol-bentol digigit nyamuk. Tumben banget, biasanya tiap kamu mancing kamu selalu membawa ikan walau 2 atau 3. Iya aku tidak tahulah bu itu ikannya kabur kemana. Aku saja sudah menunggu sampai tengah malam. Tapi tidak ada satupun ikan yang nyantol. Ya udahlah, tadinya ibu mau masak ikan kamu. Terpaksa ibu harus belanja di warung. Bu Jamah meninggalkan Herman ke warung untuk belanja. Aneh banget sih ibu ini, masa nancing ikan harus selalu dapat. Kalau mau selalu dapat mah mancing ikannya di pasar tuh, ucap Herman pelan. Herman langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Karena Herman akan berangkat kerja. Setelah mandi Herman bikin kopi sendiri tanpa dibuatkan oleh sang ibu. Setelah minum kopi Herman berangkat kerja. Herman kerja di sebuah pabrik minuman. Kalau dari rumahnya lumayan jauh bila berjalan kaki. Tapi kalau naik motor perkiraan hanya 15 menit saja. Sampai di pabrik Herman bertemu dengan teman-teman kerjanya. Walau Herman hanya kerja di pabrik tapi Herman merasa nyaman. Sebab teman-temannya ini semuanya baik. Bahkan saling membantu satu sama lain. Mereka juga menganggap tempat kerjanya ini adalah rumah mereka. Dan teman-temannya ini adalah saudara mereka. Maka dari itu semua karyawan di sini merasa nyaman karena di pabrik ini tidak ada yang merasa paling di atas dan tidak ada yang sombong. Sore ini Herman pulang ke rumahnya dengan motor bebeknya. Sampai di rumah Herman melihat ibunya sedang memasak di dapur. Bu, belum matengkah? Tanya Herman yang baru saja pulang kerja. Pulang-pulang sudah nanyain makan. Mending mandi dulu sana. Aku lapar bu, mau makan dulu. Cepetan ngapa bu masaknya? Makanya punya istri biar kalau pulang kerja ada yang masakin dan nyiapin makanan. Jadi tidak perlu ngandelin ibu kalau Mei makan. Ih mau makan aja bahas-bahas soal istri bubu. Iyalah.
Mau sampai kapan kamu jomblo? Teman-teman kamu yang lain sudah nikah dan punya anak, kamu masih gini-gini aja. Sabarlah Bu. Namanya belum ada jodohnya. Makanya dicari, jangan cuma diam saja. Bagaimana dapat pacar kalau kamu tidak mau mencarinya? Sudahlah, aku mau mandi dulu saja, pusing dengerin ocehan ibu. Herman pergi ke belakang untuk mandi. Ibunya emang selalu begitu. Selalu menanyakan kapan Herman nikah-nikah saja. Saat Herman selesai mandi dan berganti pakaian, Jamal melihat bapaknya sedang menyiduk nasi ke piring. Herman yang melihat bapaknya ingin makan itu lekas ngikut mengambil piring. Akhirnya makan juga. Gumam Herman tersenyum, kamu baru mau makan, men? Tanya bapak. Iyalah Pak, tadi Herman mau makan tapi ibu masaknya belum selesai, jadi Herman tadi mandi dulu. Pak Marno hanya oh, iya saja. Herman yang lapar langsung menyiduk nasi dengan lauk dan sayur yang cukup banyak. Lapar banget, men? Tanya bapak melihat isi piring Herman sangat banyak. Iya Pak, lapar banget, soalnya dari pagi aku tidak makan. Hanya minum kopi saja. Oh pantes. Akhirnya kenyang juga nih perut, ucap Herman memegang. Kalau makan saja nomor satu kamu, men, kata ibunya. Namanya lapar Bu. Biarlah Bu, namanya anak kita lapar, ucap bapaknya Herman. Bapak mah belain Herman terus, tidak pernah membela ibu. Betul kata bapak Bu, namanya aku lapar ya aku makan dong. Iya kamu mah kalau makan ngabisin lauk dan sayur doang. Herman malas mengganggu ibu dan bapaknya yang sedang makan. Herman memutuskan untuk menonton televisi saja.